Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adina Mokodongan dari Program Studi Pendidikan Fisika Kelas A, semester 4 dengan NIM 421421012. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu fenomena fisika yang disebut dengan osilasi. Nah, di sini saya mengambil contoh getaran harmonik sederhana. Osilasi itu merupakan gerak bolak-balik di sekitar posisi seimbang. Sedangkan yang dimaksud getaran dalam fisika yaitu gerakan bolak-balik melalui suatu titik keseimbangan. Sedangkan harmonik artinya periodik. Dengan begitu, getaran harmonik sederhana adalah gerakan bolak-balik melalui suatu titik keseimbangan secara periodik dengan amplitudo dan frekuensi yang tetap. Tentunya teman-teman, banyak sekali peristiwa osilasi yang dapat kita amati dan jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, getaran daun atau cabang pohon yang ditiup angin, gerak dawai gitar, dan gerak pegas yang digantungi beban juga merupakan salah satu bentuk contoh dari osilasi. Nah, kemudian contoh yang lain juga adalah gerak bandul matematis sederhana. Di sini kita bisa ilustrasikan bandul tersebut terdiri atas sebuah beban yang masanya itu kita misalkan dengan M, yang digantung pada tali ringan, di mana massa tali ini dapat kita abaikan dengan panjang dari tali tersebut adalah L. Nah, apabila beban ditarik ke satu sisi dengan sudut simpangan theta dan simpangan Y, kemudian dilepaskan, maka beban tersebut akan berayun melalui titik keseimbangan menuju sisi yang lain. Ingat kembali teman-teman bahwa yang dimaksud suatu getaran penuh adalah ketika beban yang diayunkan itu dia dapat kembali ke posisi awal melalui titik keseimbangan. Nah, agar kita sama-sama paham tentang contoh dari sistem matematis bandul sederhana ini, berikut saya lampirkan videonya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, berbicara tentang massa dan gaya dan beban yang berayun, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang persamaan dalam sistem matematis bandul sederhana. Nah, teman-teman, ketika beban berayun, terdapat gaya yang arahnya selalu menuju titik keseimbangan yang disebut dengan gaya pemilih. Nah, gaya pemilih itu besarnya sama dengan negatif M kali G kali sin theta, di mana M-nya itu merupakan massa dan G-nya itu percepatan gravitasi. Dan sin-nya ini, sin theta-nya ini sama dengan Y per L. Maka bisa dituliskan F pemulih sama dengan negatif M kali G kali sin Y per L. Nah, perlu kita ketahui bahwa pada gerak harmonis sederhana, besar gaya pemulih sama dengan besar gaya sentripetal. Sehingga bisa dituliskan ini FSP yaitu gaya sentripetal sama dengan F pemulih. Gaya sentripetal, besar gaya sentripetal dapat kita tuliskan dengan negatif M kali dengan gerak melingkar beraturan kuadrat dikuadratkan Y sama dengan F pemulih negatif M kali G kali Y per L. Kemudian teman-teman, kita eliminasi M dari persamaan, dan ingat bahwa gerak melingkar beraturan dituliskan dengan 2pi per T. Maka yang ini gerak melingkar beraturan 2pi kuadrat
per T kuadrat sama 2pi kuadrat per T kuadrat sama dengan G per L. Sama dengan G per L. Oh ya, dan ini juga kita eliminasi. M kita eliminasi, Y juga kita eliminasi. Sehingga yang tersisa adalah T kuadrat sama dengan 2pi kuadrat sama dengan 4pi kuadrat kali dengan L per 9 per G, L per G. Sehingga periode yang kita dapat untuk sistem bandul sederhana adalah T sama dengan 2pi akar L per G. Sekian video penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.